Halo, bertemu lagi dengan aku, Sotoro Tidur. Hari ini aku mau reading untuk energi pesan cinta sejati ya di bulan Juni 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ini energi umum, energi kolektif, bukan personal reading ya, jadi tolong bisa bedakan. Kalau gak resonate ya udah, berarti energi ini bukan untuk kamu, jadi gak perlu ngedumel ya. Itu aja sih bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, kalau bisa kalian ikutin readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Energi pesan cinta sejati di bulan Juni 2021. Kita lihat bagaimana dari energi kartunya ya. Untuk energi pesan cinta sejati di bulan Juni ini ya. Ini energinya umum ya guys ya. Oke, beri saya 10 kartu. Oke, ada 3 kartu di sini. Ada kartu Judgment, The Hierophant, ada Egg of Swords, tujuh lagi, Four of Pentacles, The Wheel of Fortune, oke, Seven of Cups, 4 lagi, The Fool, langsung keluar 2, Three of Pentacles, Two of Pentacles, satu lagi, oke, ada 2 kartu ya yang keluar. Saya minta 1 aja. Oke, thank you. Oke, dikasih King of Wands. Ini bottom of the decknya ya guys. Oke, energi pesan cinta sejati di bulan Juni 2021. Oke, kalau yang aku lihat di sini ya, aku lagi kayak gimana ya, ngelihatnya ini energinya kayak agak kasihan gitu sama kamu. Karena di sini ya, saya bingung kadang-kadang ya sama orang-orang ya. Kenapa orang-orang itu suka ikut campur dengan urusan orang lain ya? Begitupun juga dengan percintaan kamu. Saya lihat di sini ya, yang namanya hidup kan kamu yang jalani tuh, ya. Kamu mau jalani dengan siapa juga itu kan urusan kamu ya. Cuma di sini saya lihat memang kehidupan cinta kamu ini selalu aja diselimuti oleh omongan orang-orang ya. Jadi kayak semacam itu, kayak misalnya kalau kamu jadian sama si A diomongin, kalau kamu lagi deket sama si B diomongin. Jadi tuh kayak kamu itu kayak serasa artis, tau enggak ya, kayak diomongin semacam kayak gitu ya. Jadi kayak gimana sih ya, kadang kamu tuh kayak ngerasa terbebani loh ya. Kayak ibarat itu kan kamu baru sekedar deket ya, ibarat di sini kan belum menjalani suatu hubungan, tapi ya orang-orang tuh pikirannya udah kemana aja ya. Bahkan kadang-kadang ya orang yang kamu anggap teman pun diomongin juga oleh orang-orang demikian ya. Bahkan yang aku tangkap di sini ya, kadang kamu tuh kayak sakit hati gitu loh, kesel ya, kayak semacam kayak kamu ini pacaran dengan seseorang ya, taruhlah namanya si X. Nah si X ini tuh kayak yang ibarat itu orangnya ya
nggak terbuka ya, orangnya tertutup gitu semacam itu. Cuman saya nangkep di sini tuh kayak orang-orang itu kayak udah berbicara yang buruk tentang pasangan kamu. Jatuhnya itu kalau menurutku ya, itu kayak gibah, berbicara yang buruk. Jadi inget ya, kasus-kasus yang kayak begini tuh banyak banget ya. Jadi kayak semacam tuh orang-orang udah berbicara yang jelek-jelek aja, padahal belum tahu kenyataan si X ini gimana ya. Jadi jatuhnya pasangan kamu orangnya memang pendiam, tertutup, contohnya ya, nggak banyak ngomong, tapi diomongin oleh orang-orang katanya sok suci lah ya, uh, sok pendiam, padahal aslinya mah nggak begitu, aslinya kan dia itu bajingan, contoh ya. Maksud aku tuh begitu, orangnya tuh aslinya itu ya nggak baik. Jadi tuh kayak semacam orang-orang tuh kayak banyak ikut campur ya. Ini bisa dari mana aja ya, entah ini dari saudara kamu, teman-teman kamu, atau mungkin orang sekitar rekan kerja kamu. Ini bisa dari mana aja ya, yang ibarat bisa saya bilang mungkin mereka nih, beberapa di antara mereka ini lebih tua dari kamu. Bukan nasehatin ya, lebih tepatnya ini kayak ngomongin dan mengurusi urusan orang lain. Jatuhnya itu kayak menurut aku nih orang nggak bener banget ya. Jadi di sini kamu tuh kayak semacam sakit hati ya, saya lihat ya. Oke, jadi gini ya yang bisa aku kasih nasihat buat kamu ya. Orang demikian itu pasti ada aja di belakang kita ya, di sekitar ada aja. Kalau kamu memang merasa tidak senang, kamu diomongin begitu nih, kalau kamu udah dapat bukti ya, contohnya kamu harus dapetin buktinya dulu, entah foto atau rekaman suara ya. Kalau menurut aku lebih bagus rekaman suara saat mereka gibah. Nah, dari situ ya kamu bisa omongin langsung ngomong mereka ya, bicarakan aja supaya mereka itu nggak ikut campur dengan urusan kamu. Misalnya mereka ngejelek-jelekin pasangan kamu, ya ceritain aja ya, nggak perlu lah. Maksudnya contoh aja, kalau aku jadi kamu ya ibu atau mungkin kakak, tolong gitu, jangan suka berbicara yang buruk tentang pasangan saya. Ini urusan pacaran, percintaan ini yang saya jalani ya, saya dengan dia, bukan urusan bapak, ibu, atau kakak sekalian ya. Tolong jangan suka ikut campur ya. Apa yang ibu, bapak, atau kakak ini bicarakan selama ini itu adalah suatu kebohongan. Kenapa bapak ibu bisa berbicara yang buruk tentang pasangan saya, sedangkan pasangan saya tidak seperti itu? Tolong ya, ini pencemaran nama baik ya. Kalau saya sih bakal bilang gitu ya, Tuhan tolong minta maaf seharusnya sama saya dengan pasangan saya. Jangan ngerasa kalian ini paling benar, kalian kan nggak ngejalanin, kenapa malah berbicara yang tidak baik ya. Kalau saya sih pasti akan saya gituin ya. Saya juga sebagai tarot reader juga agak gondok gitu ya bacanya ya. Memang kadang orang-orang kayak gini tuh banyak ya, cuman ada yang over, ada yang biasa aja. Kebanyakan memang yang kalau saya temui itu biasa aja, dan mungkin yang kamu temui itu memang sangat bermasalah ya, bisa dibilang itu wah, bisa dibilang itu lebih over ya. Makanya di sini kamu tuh kayak nggak tahan gitu sama orang-orang kayak gitu ya. Jadi kayak apaan sih, lu bukan orang tua gue tapi kok ikut campur gitu ngomongin ya. Harusnya punya mulut itu ya dijaga toh ya. Kadang-kadang orang gitu ya, sembayang sih sembayang, berdoa tapi gibahnya jalan. Mending kalau gibahnya mah bener, maksudnya sesuai. Tapi kalau gibahnya nggak bener ya, orang baik dibilang buruk, nah itu keterlaluan ya. Kadang-kadang memang orang kayak gitu banyak kok ya. Makanya saya cuma bisa menyampaikan untuk kamu ya, bila mana ini resonate, kamu harus sabar ya. Dan ingat loh, orang-orang kayak gini bisa memperkeruh masalah kamu ya. Kalau saran dari aku sih, kalau ini di lingkungan kerja, lebih baik coba cari pekerjaan yang lainnya, pindah aja. Karena menurut aku orang-orang kayak gini terlalu toksik ya. Kalau kamu nasehatin mereka atau bilang begini ke mereka, mereka tuh akan tetap merasa diri mereka itu paling benar ya. Jadi menurutku, untuk ngadepin orang-orang kayak gini, kamu harus cari kerjaan baru ya, pelan-pelan aja. Yang penting cari tempat yang ibarat itu kamu mendapatkan ketenangan ya, bukan orang-orang kayak itu ya. Sabar deh, saya juga ngerasain kok, saya juga pernah kerja ketemu orang kayak gitu ya. Saya pernah ya ketemu orang yang over kayak gitu, ada. Aduh, cuman saya orangnya ya saya diemin aja, toh mereka juga dapetin karmanya kok, percaya deh ya. Lagi pula saya udah tahu kok orang-orang yang jahatin saya itu waktu saya kerja, orang-orang kayak gitu tuh udah dapetin karmanya ya. Saya bukan berpikir buruk atau gimana ya, namanya orang gibah aja itu suatu perbuatan yang buruk ya.
gibah yang jelek ya, orang kayak gitu juga akan dapetin karmanya. Jadi kamu tenang aja ya, orang-orang yang jolimi kamu, yang nyakitin kamu, begitupun kedepannya itu akan mendapatkan karmanya. Jadi kamu nggak perlu takut ya, sabar ya. Saya tahu apa yang kamu rasain karena saya pernah ngerasain ya. Saya juga pernah kerja juga ya, apalagi orang kerja aku tuh lingkungannya lebih sadis ya dibandingkan tetangga rumah. Justru tetangga rumah saya nggak ada yang kayak begitu, amin. Cuma rekan kerja aja yang banyak yang doyan gosip ya, maklum lah, orang-orang kerja yang diutamain mulut bukannya kerja ya. Oke, di sini ada kartu Father ya. Di sini ya kamu percaya aja dengan rancangan Tuhan. Dibilang kayak gitu. Yang penting kamu tetap aja berdoa dan tetap meminta pertolongan Tuhan ya. Karena Tuhan juga di sini ngedengar doa kamu. Karena Tuhan juga tahu di atas ngelihat kalau kamu lagi diperlakukan seperti ini. Tuhan cuma bisa bilang untuk kamu ya sabar. Ini ujian buat kamu. Ya. Jadi ya yang namanya masalah sebesar apapun itu pasti akan ada masanya. Akan ada selesainya. So kamu nggak perlu takut atau gimana-gimana ya. Intinya ya jalani aja. Kalau memang kamu tidak kuat, sama seperti saya dulu kerja, saya berhenti ya. Toh saya juga kan punya penghasilan dari tempat lain ya. Saya punya hal yang lain, jadi penghasilan saya masih lancar. Jadi bagi kalian mungkin yang punya penghasilan dari yang lain ya nggak apa-apa resign ya. Jangan karena kamu kesel kamu resign tapi belum ada penghasilan dari tempat lain ya jangan toh ya. Kalau nggak punya bisnis atau apa jangan main berhenti aja. Oke, gitu aja sih untuk kamu, semoga resonate ya, yang sabar. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.